Sejak lahir sampai usia lebih kurang 53 tahun dicaci maki. Di manalah ada orang di dunia ini dimaki bertahun-tahun, dicaci bertahun-tahun, diancam bertahun-tahun. Bupati wali kota dicaci maki itu paling 10 tahun. Bapak gubernur juga begitu, saya juga sudah dicaci maki juga itu. Ya Rasulullah, tolong ajarkan nas satu kalimat, setelah itu aku nggak lagi mendengarkan apa yang kau sampaikan. Ini nekat juga, kita kan inginnya setiap saat diberi nasihat, tapi sahabat ini mengatakan tolong kasih aku pelajaran, setelah itu aku nggak usah lagi. Maka Nabi termasuk manusia cerdas itu, Rasulullah tahu dia akan apa terjadi ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Allah menyebutkan orang yang beriman, orang yang berhijrah, dan orang yang berjihad dengan jiwa mereka dan dengan harta mereka, a'zamu darajatan, dia mendapat posisi derajat yang tertinggi, terhormat. Dan itulah kelompok orang yang mendapat gelar faiz, yang sukses, yang berjaya. Pak Wali Kota yang kami banggakan, Ketua DPRD Bapak Wakapolres, Bapak Dan Ramil, Bapak mewakili Kajari, Kakang Kemenang, Ketua Majelis Ulama, tokoh-tokoh ormas Islam, ibu-ibu, pimpinan OPD, seluruh kita yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Hari ini saya tidak bisa menolak harapan Bapak Wali Kota. Kemarin saat kita rapat persiapan MTQ, beliau mengawali diskusi dengan saya agar hari ini bisa datang lagi ke Kota Tebing Tinggi dalam konteks memberikan hikmah Muharram atau pergantian tahun baru Hijriah ini. Kalau sudah Pak Wali Kota yang menyampaikan, saya tidak bisa bilang apa-apa lagi.
Karena untuk yang baik-baik ini kita harus samina wa ta'ah. Itu gadisnya dulu. Asalkan itu yang baik-baik dan memberikan kemaslahatan untuk kita, samina wa ta'ah. Yang menyampaikan sambutan seluruh terakhir Bapak Wali Kota, itulah inti yang mau saya sampaikan sebenarnya. Jadi sebenarnya Pak Wali Kota sudah bisa juga jadi ustadz, kira-kira gitu ya. Saya ini ustadz dulu, baru jadi PJ Bupati, tetapi menyesal saya menjadi PJ Bupati ini karena hampir seluruh jadwal kegiatan ceramah itu batal semua. Nah, Pak Wali Kota dulu, nanti habis periode jadi Wali Kota baru jadi Ustadz, kira-kira gitu. Setuju kita ya? Jadi berbagi tugas kami, saya Ustadz dulu, baru jadi PJ Bupati. Kalau Pak Umar jadi Wali Kota dulu, baru jadi Ustadz. Itu sesuatu yang bukan mustahil. Hidup ini adalah perubahan. Itu kata filsafat. Apa itu hidup? Hidup sama dengan perubahan. Apa itu perubahan? Perubahan itu sama dengan hijrah. Subhanallah. Jadi tunangan hidup itu perubahan. Perubahan itu dalam bahasa Arabnya itu bisa digolongkan dengan kata-kata hijrah. Jadi orang yang ingin melakukan perubahan sudah melekat dalam dirinya itu semangat hijrah, berubah dari yang tidak baik kepada yang lebih baik. Itu kalimat yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD. Ketepatan satu merek kami, mereknya Nasution. Kita dipakai merek semua ini. Ada merek NU, ada merek Muhammadiyah, ada merek Al-Ittihadiyah, ada merek Al-Wasdiyah. Saya pikir pembaca Quran itu pasti mereknya Al-Wasdiyah, karena ayat yang dibacanya ayat Al-Wasdiyah. Saya tanya tadi ke Bapak Wali Kota, siapa yang ngaji itu? Kok saya sudah terlalu sering ke tebing tinggi ini, kok nggak pernah muncul itu yang baca Al-Quran? Itu Pak Lurah. Lurah di mana? Lurah di kota. Itulah nanti yang mewakili lurah se-Indonesia membaca Quran. Bapak akan ke depan, gara-gara disebut beliau ini lurah, maka terus jalan pemikiran saya sebagai yang diamanahkan oleh Bapak Gubernur mengurus Al-Quran ini. Satu saat di tahun 2021 kita agendakan ada MTQ antar lurah se-Sumatera Utara. Saya hampir yakin lurah di tebing tinggi ini juara satu. Apalagi ketua hakimnya Ustadz Yusuf Rekso. Bapak Ibu, di TNI sudah rutin itu MTQ. Hadiahnya naik haji, itu tentara-tentara. Sekarang pimpinan Angkatan Darat, hafiz-hafiz itu dimasukkan tentara. Lulus. Di polisi juga sudah banyak MTQ. Ini nanti kita gagas melalui rekomendasi LPTI kepada Bapak Gubernur, akan dilaksanakan MTQ lurah dan kepala desa Sumatera Utara. Insya Allah. Mudah-mudahan tebing lagi tuan rumah.
baru meningkat MTQ antar camat se-Sumatera Utara, baru nanti MTQ antar bupati wali kota se-Sumatera Utara. Juara satunya saya, juara duanya wali kota Tebing Tinggi. Harus begitu kita mencontohkan bahwa pemimpin itu harus memiliki kelebihan yang bisa dicontoh oleh warganya, oleh masyarakatnya. Bagus sekali tadi bacaan Bapak Lurah itu, Pak Yusuf Rekso. Bila perlu, karena memang sudah ditunjuk dan sudah diteken Bapak Gubernur, undangan resmi MTQ kita itu yang membaca Qurannya Haji Darwin Hasibuan. Kalau saya tahu, enggak, itulah Bapak Lurahnya aja yang membaca Quran. Di depan begitu banyak qori-qori hafiz-hafizah se-Sumatera Utara, lebih dari 1.000 orang ahli-ahli Al-Quran akan menapakkan kakinya di kota Tebing Tinggi ini. Kalau 1.000 qori-qori hafiz-hafizah yang menginjakkan kakinya di bumi kota Tebing Tinggi ini, kira-kira berapa malaikat yang mendampingi para qari hafiz ini? Allahu Akbar. Apa yang kita takutkan dengan penyakit corona itu? Karena dia juga makhluk Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqul lahu. Jangan kita merasa ditakuti, tapi berupaya kita, itu pasti. Saya bangga hari ini Bapak Wali Kota memberikan masker itu. Bangga sekali saya. Dan itu wajib. Menjaga diri dari kemudaratan itu hukumnya wajib. Melalui ayahanda Ketua Majelis Ulama, ormas-ormas Islam, para kiai, dai-dai, ustazah, guru-guru Al-Quran, sampaikan bahwa menjaga diri hukumnya wajib. Kalau menjaga diri hukumnya wajib, maka seluruh alat peralatan perangkat yang dapat menjaga diri kita dari berbagai kemudaratan hukumnya juga menjadi wajib. Kita punya tantangan yang berat. Apa tantangan kita ini? Insya Allah Bapak Ibu sekalian, tanggal 4 paling lambat jam 16.00, paling lambat jam 16.00, 36 kafilah sudah masuk kota Tebing Tinggi. Bayangkan, 4 September paling lambat jam 16.00 seluruh kafilah akan tiba di kota Tebing Tinggi ini, sehingga semuanya kita harus menyambut dengan kata-kata ahlan wa sahlan marhaba. Kita sambut. Mana tahu dari 1.000 sekian peserta MTQ itu, apakah dia yang cacat netra, apakah dia yang khaf, apakah yang dia hafiz, apakah dia yang pensyarah Al-Quran, apakah dia yang murattal. Satu aja yang diijabah Allah doanya. Tidak usah banyak-banyak Pak Wali Kota, satu saja yang Allah ijabah doanya. Ya Allah, hindarkan kami semua di negeri ini dari bahaya COVID yang menakutkan, karena dia seorang qari dan hafiz. Allah katakan ACC, selesai urusan kita. Makanya ketika ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Allah mengawali perubahan itu baru bisa kau lakukan, kata Allah. Allazina amanu, kau beriman dulu.
Tidak bisa ada perubahan tanpa gerakan iman. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada aku satu amalan, setelah itu kulakukan dan kudengar, aku nggak akan menemui lagi ya Rasulullah. Kira-kira kalau kita mau jumpa Pak Wali, satu aja Pak Wali saya minta, asalkan Pak Wali kasih itu, aku nggak jumpa Pak Wali lagi. Kira-kira kita ini apa yang mau kita minta nih? Ada macam-macam, mau pindah, oke. Pindah pun jadi Pak Wali, setelah itu tak usah jumpa lagi kita Pak Wali. Kalau itu pertanyaannya, tidak boleh pindah. Kira-kira Ibu, kalau lah nanti siang habis sholat zuhur jumpa terakhir sama Bapak, apalah yang Ibu minta sama Bapak? Ayo. Ada surat tanah, ada kebun, ada sepeda motor, macam-macam. Atau bapak-bapak kita semua, kalau nanti kita pulang, Ibu juga gitu. Apa yang diminta? Yang paling penting dari semua yang kita minta, yang semua kita butuhkan, apa yang kira-kira yang kita minta? Macam-macam ini. Saya paling banyak kebutuhan saya, bapak-bapak juga paling banyak kebutuhannya, ibu-ibu juga paling banyak kebutuhannya. Tapi yang diminta hanya satu. Ya Rasulullah, tolong ajarkan nas satu kalimat, setelah itu aku nggak lagi mendengarkan apa yang kau sampaikan. Ini nekat juga, kita kan inginnya setiap saat diberi nasihat, tapi sahabat ini mengatakan, tolong kasih aku pelajaran, setelah itu aku nggak usah lagi. Maka Nabi termasuk manusia cerdas itu, Rasulullah tahu dia akan apa terjadi ke depan. Ibu, kalau ada nanti yang bertanya, cucu atau siapa, Nek, itu tolong kasih saya pelajaran, Nek, yang paling penting dari semua yang paling penting. Kalau kita data ini yang penting-penting ini banyak kali ini, 1, 2, 3, 4, 5, 4. Tapi yang nomor satu yang paling penting apa dalam hidup ini? Maka Rasul berbisik kepada sahabat yang bertanya ini, kalau mau engkau satu pelajaran penting, setelah itu engkau enggak lagi mau belajar kepadaku, kata Rasulullah, maka Nabi mengatakan begini, Qul, apa Bu? Bukan kol, nanti marah Ustaz Yusuf Rekso. Qul, katakan kepada dirimu, Qul, katakan kepada dirimu, amantu billahi tsumastaqim. Subhanallah, itu bukan yang paling mahal. Qul amantu billahi tsumastaqim, katakan engkau beriman dan istiqomah dengan iman itu. Setelah itu silakanlah Anda pulang. Apa katanya? Apa kata yang sahabat yang bertanya tadi? Ya Rasulullah, itulah yang berat untuk dilakukan. Yang beratnya bukan imannya. Apa yang berat? Apa yang berat, Ibu? Istiqomahnya yang berat, bukan imannya. Yang paling berat dalam hidup ini istiqomah. Jadi bahasa Nabi ini tak habis-habisnya untuk digali. Qul amantu billahi tsumastaqim, engkau beriman kepada Allah dan kau istiqomah. Bahasa sekarang apa istiqomah itu? Konsisten. Allahu Akbar. Payah mencari istiqomah itu. Keluar kampung masuk kampung, keluar kampung masuk kampung, mencari orang istiqomah. Sekarang kalau menerima pegawai ada namanya fakta, apa namanya? Fakta apa? Fakta apa namanya? Fakta integritas.
Di atas fakta integritas itulah namanya istiqomah itu. Paling puncak dia kena didekatkan dia dengan kata-kata qul amantu billahi tsumma istaqim. Didekatkan dia kata-kata iman kepada Allah dengan istiqomah. Rasulullah kalau bukan kena istiqomah tidak akan hijrah meninggalkan kampung halamannya. Saya sampai hari ini pun tak tahu Pak Umar di mana kampung halaman saya. Makanya awak ragukan juga istiqomah awak. Lahir di Kisaran, habis di Kisaran dibawa ayah ke Batubara, nenek di Sungai Bambang, atau di Bandar Tinggi. Tak jauh langsung aja. Harusnya ada KTP Kisaran, ada KTP Batubara, ada KTP Desa Bambang, ada KTP Bandar Tinggi, baru ke Medan, habis ke Medan ke Lombok, ke Bali, NTT, Timur nggak jelas juga. Andaikan bukan karena istiqomah melaksanakan tugas yang diamanahkan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak akan berhijrah ke Madinah. Berat. Pak Umar ngasih tugas saya, Pak Sren, besok tolonglah ceramah di Masjid Agung Tebing Tinggi, ceramah Bapak Wali menyambut hijrah. Akhirnya tak subrekso. Tadi malam kerja saya membaca buku lah. Ini isyarat di dalam bahasa tasawuf, ayahanda Ketua MUI. Isyarat, udah lama kali nggak membaca saya. Karena dari Medan ke Papak itu 5 jam perjalanan, bolak-balik 10 jam, belok-belok jalannya, luar biasa capeknya, tak sempat membaca. Tadi malam membaca saya. Hebat kalilah Nabi yang berangkat hijrahnya. Sejak lahir sampai usia lebih kurang 53 tahun dicaci maki. Di manalah ada orang di dunia ini dimaki bertahun-tahun, dicaci bertahun-tahun, diancam bertahun-tahun. Bupati wali kota dicaci maki itu paling 10 tahun. Bapak Gubernur juga begitu. Saya juga sudah dicaci maki juga ini. Menangis saya. Kau belum dicaci seperti Rasul dicaci. Kau belum dihina seperti yang dialami penghinaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir mana hijrah tahun ini bukan untuk masyarakat Tebing Tinggi, Pak Umar. Mana hijrah tahun ini saya bawa ke diri saya, wahai Asren Nasution. Perjuanganmu itu belum ada artinya dibandingkan dengan perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih lama dihina daripada hidup tenang, nyaman, damai, dilempar, giginya rontok, kakinya pecah, kotoran di mana-mana menghiasi tubuhnya. Pernahkah Nabi mengeluh? Bapak Ibu pernah mengeluh? Ibu-ibu kalau agak terlambat sedikit setoran dari bapak uang belanja, itu sudah agak beda wajahnya, agak gini-gini sedikit lah kira-kira. Meletakkan teh itu pun agak dibanting-banting sedikit atau dikurangi gulanya, sehingga si bapak nanya, kok pahit kali ini? Yalah belanja belum ada, kira-kira seperti itu. Dan itu alamiah saja di mana-mana seperti itu. Yang dimakan tidak ada. 52 tahun perjuangan itu. Akhirnya Bapak Ibu, apa yang pertama dilakukan oleh Allah kepada Muhammad kekasihnya ini?
diterbangkan dari luar angkasa, namanya Mi'raj, setahun sebelum hijrah. Hebat ini nggak bisa habis-habisnya dikaji tentang hijriah ini, nggak bisa. Ada apa skenario Allah? Ini bapak polisi, bapak tentara, bapak jaksa yang mengkaji tentang aspek intelijen, tolong kita pelajari sejarah Nabi dari berbagai referensi. Yang paling mudah itu kita membaca buku sejarah yang ditulis oleh Haikal itu. Dari aspek intelijen, apa maksud Allah menggeser Muhammad dari Mekah ke Madinah melewati berbagai rintangan, tantangan, ancaman? Apa maksud Allah? Apa maksud Allah sejak Maret sampai hari ini pandemi Covid masih saja ada di negeri ini? Apa maksud Allah? Wah, ada Pak Kadis Kesehatan. Apa maksud Allah, Pak Kadis? Saya tanya ke diri saya, ya Allah, apa maksudmu ya Allah? Menguji siapa di antara kalian yang kuat imannya, istiqomah. Muhammad itu istilahnya Allah langsung asesi. Semakin dekatnya Allah dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ada tantangan kepada Nabi? Coba. Nabi hampir saja putus asa. Ya Allah, mata Nasrullah. Tadi dibaca itu Ustaz. Tadi Ustaz baca tadi. Dibaca Ustaz tadi. Saya tertarik. Sekali lagi Ustaz, pancing saya. Ayo Pak Lurah, Pak Lurah. Ayo Pak Lurah. Ini Lurah sama PDI Bupati, bayangkan. Sikit mata Nasrullah. Diundang ke Pak Mubarak untuk baca Quran. Iya, sedikit saja supaya kita ngerti apa tadi yang dibaca Pak Lurah itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. Nggak bosan-bosan kita kalau lurah yang ngaji, coba bayangkan. Di setiap nanti diatur nih Pak Usum Rekso, beliau bisa ada kebanggaan kita kan, lurah bisa ngaji, tentara bisa ngaji, kemudian polisi bisa ngaji, jaksa bisa ngaji. Coba asalkan pakai baju jaksa ya surga, asal polisi tak perlu ditanya mangkat kau apa, NRP berapa. Bupati nanti dulu belakangan, wali kota belakangan. Barisan lurah, gara-gara satu orang lurah bisa ngaji, lewat semua masuk surga. Ya Allah, kapan pertolonganmu datang ya Allah? Sempat itu kalimat yang disampaikan Rasul. Pernahkah Rasul mengeluh? Pernah. Pertanyaan saya, mana lebih banyak kita mengeluh dengan Rasulullah? Itu aja bedanya. Secara manusiawi Rasul mengeluh, mata Nasrullah, kapanlah datang pertolongan Allah? Tak tahan dia menghadapi ujian tantangan itu dari berbagai pihak. Maka kalimat yang keluar dari Rasulullah, mata Nasrullah, kapan datang lagi pertolongan Allah? Bapak Ibu, begitu pandemi Covid, ada nggak di antara kita yang kapan pertolongan Allah? Ada. Inilah makanya istighatsah itu, Pak Wali. Kenapa istighatsah itu perlu? Agar malaikat menyaksikan bahwa rupanya kalian
ada yang berdoa kadang-kadang. Bu, jangan nggak berdoa. Istighothah itu isinya doa. Mohon sama Allah. Allah nggak kuat kami ya Allah. Lebih 3.000 orang nanti ya Allah yang bolak-balik ke tebing tinggi selama tanggal 4 sampai tanggal 11. Tak kuat kami menjaga tamu-tamu ini ya Allah. Minta tolong sama Allah. Itulah mana hijrah yang pertama. Konsisten, istiqomah dengan imannya. Cukuplah ya, jam. Satunya adalah binoman. Kalau nanti bapak-bapak ormas pulang ke masing-masing, ke rumah masing-masing, ditanya apa yang tadi disampaikan bapak penceramah itu, tak banyak-banyak kok. Satu aja, apa itu? Qul amantu billahi tsumastaqim. Beriman kepada Allah dan istiqomah. Berat ya Ustaz ya? Komandi berat nih? Berat ya sih. Apa doanya itu? Apa doanya supaya kita bisa istiqomah? Dalam setiap sholat kita minta sama Allah supaya istiqomah. Istiqomah sebagai ayah, istiqomah sebagai ibu, istiqomah sebagai anak. Berat bu. Istiqomah apa bu? Apa tadi? Istiqomah, konsisten. Apa lanjutannya setelah kita istiqomah? Untuk menunjukkan diri kita sudah istiqomah dengan iman itu, lanjutkan. Wahajaru, kau harus bisa berubah. Kau jangan ngomong aja beriman kalau nggak berubah. Wah, jadi cerita Allah ibu dari huruf ke huruf, dari kalimat ke kalimat, dari ayat ke ayat, dari surah ke surah, itu punya hubungan antara satu dengan yang lain, tidak sendiri-sendiri. Orang yang meyakinkan dirinya dia beriman dan istiqomah, wahajar, dia mau dan siap melakukan perubahan dalam hidupnya. Masya Allah. Apa yang kita rubah dalam hidup kita, maka yang menjawab masing-masing kita membuka catatan masing-masing. Saya nggak tahu apa bapak, ibu, saya aja yang tahu tentang diri saya. Aku akan merubah ini. Setelah aku istiqomah, aku merubah ini, aku merubah ini, aku merubah ini, aku merubah ini. Itu lebih objektif dan jujur daripada kita nyuruh orang berubah, sementara yang dalam diri kita masih tetap seperti apa adanya. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa, suatu kaum, suatu masyarakat sebelum masing-masing individu merubah perilakunya masing-masing. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi suatu bangsa, suatu masyarakat, suatu komunitas, suatu kelompok sebelum masing-masing individu merubah diri mereka sendiri. Jadi hijrah itu adalah merubah diri kita masing-masing. Sekarang ada disebut dengan new normal. Dipak-pak karena itu bahasa asing, agak-agak payah menerjemahkannya. Saya nggak tahu di tebing ini mungkin mudah kita menerjemahkan new normal. Payah dia nyebut new itu, normal aja disebutnya, normal betul. Nggak pakai masker lagi, duduknya sudah biasa. Kenapa normal? Ada new-nya di situ. Akhirnya berubah karena new normal ini membuat pemikiran kita ini nggak pas.
adaptasi dengan kehidupan baru, tambah aneh lagi. Alhamdulillah Pak Barat hari ini, Bapak Wali Kota, Bapak Ketua DPRD, satu-satunya kabupaten yang masih hijau. Satu lagi Nias, yang lain sudah ada yang kuning, sudah ada yang merah. Kenapa di Bapak Barat bisa hijau? Gampang jawabannya, karena rumah kami sudah berjarak. Tak pun kalau di tebing mana berjarak? Rumah dekat-dekat, kantor dekat-dekat, tapi tidak. Satu rumah 1 kilo lagi rumah, 2 kilo lagi rumah. Jadi berjarak. Mereka pagi-pagi kita belum masuk kantor, mereka sudah keluar. Malam baru pulang, nggak pernah bertemu kita dengan warga kita. Mereka semuanya ibu-ibunya pakai sirih, bukan pakai masker, pakai sirih. Takutlah corona dengan sirih. Ayo datang sini katanya. Takutlah corona itu. Seperti itu. Jadi biasa-biasa saja, alamiah saja. Olahraga ibu, dia mencampur nyabi, ibunya punya sirih dengan pinang, sehat. Sementara kita ke mall saja, ke sana saja, ke sini saja. Jaga jarak kita, menjaga kesehatan kita. Cobalah nanti studi bandinglah ke Papan Barat, Tempo tebing tinggi. Enggak akan dijumpai orang, semuanya ke ladang. Di ladang tidak ada corona. Yang ada di kota-kota, di pusat-pusat perbelanjaan, di tempat-tempat keramaian. Itulah corona datang. Hindari keramaian itu. Tapi yang anehnya, mall banyak orang datang, tempat hiburan banyak orang datang, masjidnya dikali-kali kayak gini. Takut penuh api. Takut api tidak meledak pula. Subhanallah. Maka ayo kita ulangi pertanyaan Rasul. Mata Nasrullah, ya Allah, kapan pertolonganmu datang? Ayo teriak di tengah malam. Tapi jangan pakai suara. Nanti datang dokter jiwa, ada apa orang tebing tinggi itu berteriak-teriak semua tengah malam. Berteriaklah dengan hatimu. Kita seringkali berteriak dengan lidah suara kita, tapi jarang berteriak di hadapan Allah dengan hati nurani kita. Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Bapak Ibu, anak mau ujian, uang gak ada, istri sakit, itu istri sakit, anak sakit, mertua sakit, maka mata Nasrullah, ya Allah, kapan pertolonganmu datang? Jangan dukun dicari. Habislah tabungan di BRI, habis 10 dukun kali 10 keris, bayangkan. Ayo kita kumandangkan mata Nasrullah, kapan bertolong? Andaikan setiap detik kita ucapkan mata Nasrullah, sepertinya Allah malu tidak mengaminkan apa yang diminta oleh seorang hambanya. Kalau tiap hari kita minta sama Pak Wali, tembus ini. Mana, jangan sekali, berkali-kali. Bapak Ibu, yang pertama tadi apa? Iman dan istiqomah. Iman dan istiqomah ini bisa kalau kita mampu melakukan perubahan yang namanya hijrah. Terakhir, iman istiqomah bila
dibutuhkan yang namanya jihad, perjuangan. Pak Wali, nggak bisa Bapak dengan istiqomah aja membangun masjid ini. Tidak bisa hanya dengan hijrah semangat perubahan saja tanpa ada kekuatan yang dahsyat yang namanya jihad. Sangat berbahaya bagi kehidupan umat jika di dalam dirinya iman istiqomah nggak ada, apalagi yang kedua tadi, hijrah pun perubahan nggak ada, semangat jihadnya pun habis. Kalau gitu istilah orang kampung anyut, orang Tanjung Balai bilang anyut. Pertanyaannya, bagaimanakah kondisi umat kita hari ini? Apakah yang tiga-tiga ini tinggal dua? Apakah tinggal satu? Atau semuanya habis dalam kehidupannya? Sepertinya tidak ada kekuatan lagi umat kita ini. Imannya keropos, semangat berubah tidak ada, jihadnya pun hancur. Maka kalian diombang-ambing oleh kehidupan ini, tidak punya kepercayaan diri, tampil di permukaan dunia ini. Ngeri. Jadi Pak Wali Kota bersyukur saya sebagai bahagian dari masyarakat Tebing Tinggi, karena mak saya besarnya Pak Wali di depan terminal itulah Pak Wali. Itu mak saya di situ besar. Yang punya terminal itu kiri kanan itu uak saya. Yang paling kaya di Bedage itu uak saya, Haji Ahmad Rambuti namanya. Semua toko ruko di kota Bedage itu uak saya punya. Tapi iman habis, apa lagi tadi? Istiqomah habis, terus jika perubahan tak ada, jihad pun habis. Jika yang tiga ini kita miliki, Bapak Ibu, apa kata Allah? A'zamu darajatan indallah. Nanti dibuka tafsir surah At-Taubah ayat 20. Nanti dibuka kajian kita, Pak Ketuamu yang terhormat nanti ngaji kita itu tentang ayat At-Taubah ayat 20. Iman, hijrah, jihad, maka hasilnya itu apa? A'zamu darajatan indallah. Posisimu itu bermartabat. Saya bilang sama Pak Gubernur, Pak, banyak kali ayat-ayat tentang martabat ini Bapak dapat ilham dari mana? Martabat itu bisa bangkit jika masyarakatnya beriman dan istiqomah dan mau merubah situasi yang lebih baik. Dulu nggak ada masjid ini, sekarang sudah ada, berubah. 30 berapa tahun Pak Wali baru MTQ kita? 38 tahun baru MTQ. Sekali MTQ 2 kali berturut-turut. Mana ada di Sumatera Utara ini 2 kali berturut-turut tuan rumah Tebing Tinggi ini. Tepuk tangan untuk Tebing Tinggi ini. Kita puji Allah. Gak bisa, karena wali kotanya sahabat Rasul Umar titik-titik. Dan nggak salah saya menyebutnya itu. Kalau ada internasional pun kita buat di kota Tebing Tinggi, kenapa tidak? Karena hampir sama jaraknya Kuala Namu Tebing dengan Kuala Namu Medan, hampir sama. Di Medan nggak ada lemak, di sini ada lemak. Coba, insya Allah diawali dari MTQ tingkat lurah dan desa se-Sumatera Utara, insya Allah. Ini Pak Ustaz catat nih Pak Ustaz.
Ustaz ini ketua bidang perhatian LPTG nomor 1 siapa adalah beliau dah. Menteri nomor 2, nomor 3 dan seterusnya kita. Bapak Ibu, a'zamu darajatan indallah. Wa ulaika humul faizun, dijamin oleh Allah. Apa jaminan Allah? Kau beriman istiqomah, kau berhijrah merubah perilakumu, kamu berjihad sungguh-sungguh, serius. Tidak boleh tidak serius umat Islam ini. Umat Islam harus serius. Serius itu dalam sholat. Khusyuk itu namanya serius. Serius itu bahasanya jihad. Jihad itu bukan bawa pedang, bukan yang begini, apa namanya yang begini, yang pakai gini itu apa namanya? Yang pakai sorban begini. Kelompok jihad apa namanya? Mujahidin. Tidak, serius aja. Matikan TV, matikan. Nggak habis. Kenapa ya kok nggak bisa? Ini jihad. Rupanya dia sungguh-sungguh mencapai tingkat khusyuk dalam sholat. Itu juga namanya jihad. Allahu Akbar. Jadi jihad itu kebutuhan. Ibu, jam berapa bangun tadi malam? Bapak bangunkan ibu atau ibu bangunkan bapak? Atau cucu? Oh, dibangunkan jam 2:30 dini hari. Bangun ke kamar mandi. Aduh, rasanya sholat enggak? Maka kita katakan sholat itu namanya jihad, perjuangan. Ulaika humul faizun. Orang yang gini-gini lah yang dikatakan Allah sukses, jaya, berhasil. Mudah-mudahan satu ayat Taubah 20 ini bisa mengilhami kita, bisa menjadi inspirasi kita untuk kita dalami, untuk kita kembangkan, menjadi penggerak kita untuk suksesnya MTQ ke-37 tahun 2020 Provinsi Sumatera Utara di Kota Tebing yang kita cintai. Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan, nggak melebar, hanya kita fokus kepada At-Taubah ayat 20. Orang yang sukses hebat itu jika di dalam dirinya, lingkungannya, masyarakatnya, negerinya, bangsanya melekat 3 komponen penting. 1, iman istiqomah. 2, mau merubah dirinya, meningkat. Yang ketiga, butuh perjuangan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan doa dimohonkan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi untuk menutup pertemuan kita, kepada